Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Hanif selaku dosen pengampu PTD. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Putri Dulu Lestari, NIM akhiran 014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perhitungan multiple effect evaporation. Jadi untuk soalnya sendiri, evaporator umpan macu 3 efek digunakan untuk menguapkan larutan gula yang mengandung 10% berat padatan menjadi larutan pekat 50%. Jadi kenaikan titik didih larutan itu tidak tergantung pada tekanan dan dapat diperkirakan dari BPR. C sama dengan 1,78 plus 6,22 X kuadrat. Di mana X adalah fraksi berat gula dalam larutan. Uap jenuh pada 205,5 kPa dan suhu saturasi 121,1 derajat Celcius sedang digunakan. Jadi tekanan di ruang uap efek ketiga adalah 13,4 kPa dan laju umpan adalah 22,680 kg per jam pada 26,7 derajat Celcius. Kapasitas panas larutan cair adalah Cp sama dengan 4,19 minus 2,35 X kJ per kilo-K. Panas larutan dianggap dapat diabaikan. Jadi koefisien perpindahan panas telah diperkirakan sebagai U1 sama dengan 3123, U2 sama dengan 1987, dan U3 sama dengan 1136 watt per meter kuadrat K. Jika setiap efek memiliki luas permukaan yang sama, hitung luasnya, laju uap yang digunakan, dan penghematan uap. Jadi ini merupakan diagram alirnya. Jadi di sini yang pertama nanti kita akan menemukan T3 dan BPR3 dan TS3. Jadi lalu mengasumsikan V1, V2, dan V3, dan itu semuanya sama. Dari situ dapat dihitung L1, L2, L3, X1, X2, X3 dari MB. Lalu setelah itu dapat dihitung juga BPR1, BPR2, dan BPR3. Lalu dapat dihitung sigma delta T, delta T1, delta T2, dan delta T3, lalu adjust for fit. Lalu menemukan T1, T2, T3, dan TS1, TS2, dan TS3. Lalu menemukan H1, H2, H3, dan gamma 1, gamma 2, gamma 3. Lalu dari EB dapat dihitung volume baru, volume 1, volume 2, volume 3, dan L1, L2, L3. Lalu dapat dibandingkan untuk V1, V2, V3 dari MB dan V1, V2, V3 dari EB. Ketika V1, V2, V3 dari MB lebih besar 10%, itu harus mengulang dari awal. Tapi kalau lebih kecil dapat dilanjutkan menghitung Q1, Q2, Q3 dan mencari nilai untuk A1, A2, A3 lalu menemukan AM. Lalu dapat dikompar A1, A2, A3 dan AM. Ketika itu lebih dari 10% sama seperti tadi, kembali lagi ke V1, V2, V3 mencari dari awal. Tapi kalau memang sudah benar, itu sudah stop di situ. Ini untuk diagram alirnya. Jadi nanti untuk F sama dengan 2, untuk F sendiri tadi itu laju umpan. Jadi untuk laju umpan 22680 dengan IF 0,1 dengan T-nya adalah 26,7 derajat Celcius. Dan untuk S sendiri di sini masih dipertanyakan, tapi untuk suhunya adalah 121,1 derajat Celcius dengan PS1-nya itu adalah 205,5 kPa. Lalu masuk evaporator 1, lalu keluarnya menjadi V1 sama dengan 22,680 minus L1, dan untuk TS1-nya nanti turun dengan T1, L1 dengan V1-nya masuk lagi ke evaporator 2. Begitu terus sampai selanjutnya ke evaporator 3. Lalu untuk solusinya yang pertama, dari diagram alir proses tadi itu pada gambar 8,51, untuk langkah pertama dari tabel STEAM, itu pada P3 sama dengan 13,4 kPa, itu didapat 51,67 derajat Celcius. Jadi menggunakan persamaan BPR untuk efek ketiga dengan QL sama dengan 0,5. Jadi untuk BPR3 rumusnya BPR3 sama dengan 1,78 dikali 0,5 plus 6,22 dikali 0,52. 0,5 kuadrat gitu. Jadi untuk hasilnya nanti 2,45 derajat Celcius.
Nah, itu rumus itu tadi dihitung dari soal. Dari soal sudah dijelaskan untuk BPR. Nanti rumusnya 1,78X plus 6,22X kuadrat. Jadi didapatkan T3 sama dengan 51,67 plus 2,45. Jadi hasilnya nanti 54,12 derajat Celcius. Itu dari mana? Rumusnya di sampingnya BPR sama dengan T minus TS. Jadi untuk T sendiri nanti BPR plus TS-nya. Gitu. Lalu untuk langkah kedua, membuat keseimbangan keseluruhan dan padatan. Jadi untuk F kan sama dengan 2680, itu sama dengan L3 plus V1 plus V2 plus V3. Jadi didapat Fxf itu sama dengan 2680 dikalikan 0,1. Jadi tadi sudah ada di tabel tadi di diagram tadi 0,1. Dan itu sama dengan L3 dikali 0,5 plus V1 plus V2 plus V3 dikalikan 0. Jadi didapatkan bahwa L3 sama dengan 4.536 kg per jam. Jadi untuk total yang diuapkan itu V1 plus V2 plus V3 itu sama dengan 18.145 kg per jam. Itu dari mana? Itu dari 22.680 minus 4.536 tadi. Jadi dapatkan untuk total yang diuapkan. Lalu dengan asumsi jumlah yang sama diuapkan di setiap efek, tadi kita bahas untuk diagram alir perhitungannya. Jadi untuk V1, V2, dan V3 kita anggap sama, berarti dibagi 3 saja. Jadi per V-nya berarti 6.048 kg per jam. Jadi untuk membuat keseimbangan material total pada efek 1, 2, dan 3, penyelesaiannya yaitu untuk F sama dengan 22.680 itu sama dengan V1 plus L1. Jadi itu 6.048 ditambah L1. Jadi L1-nya adalah 16.636 kg per jam. Jadi L1-nya tadi dianggap itu. Jadi untuk L1 tadi kan 16.636 kg per jam. Nah, untuk V2 itu sama dengan V2 plus L2. Jadi 6.048 plus L2. Jadi L2-nya itu sama dengan 10.584 kg per jam. Nah, ketika kan L2-nya segitu. Jadi rumus L2 tadi pas kita lihat di diagram di gambar 85 tadi, V3 sama dengan L3. Jadi itu sama dengan L2. Jadi sama dengan 6.048 sama dengan plus L3 itu sama dengan 10.586. Jadi untuk L3 sendiri itu hasilnya 4.536 kg per jam. Lalu setelah itu kita membuat keseimbangan padatan pada setiap efek dan penyelesaiannya untuk X-nya. Jadi 22.680 dikalikan 0,1 itu sama dengan L1 dikalikan X1. Jadi 16.632 dikalikan X1. Jadi X1-nya itu sama dengan 0,136 untuk X1. Lalu untuk L2 dikalikan X2 itu 16.632 dikalikan 0,136. Itu sama dengan tadi L2 dikalikan X2 itu sama dengan juga 10.584 kalikan X2. Jadi X2-nya sendiri di sini adalah 0,214. Lalu 10.584 dikali 0,214 itu hasilnya sama dengan L3 dikalikan X3. Jadi 4.536 itu dikalikan X3 sama dengan teman tadi. Jadi X3-nya itu 0,5. Berarti di sini benar. Jadi untuk langkah ketiga, BR di setiap efek itu dihitung sebagai BPR 1 sama dengan 1,78 X1 plus 6,22 X1 kuadrat. Jadi BPR 1 sama dengan 1,78 dikalikan 0,136 plus 6,22 dikalikan 0,136 kuadrat. Jadi untuk hasilnya sendiri adalah 0,36 derajat Celcius. Jadi untuk BPR 2 juga sama, memakai rumus yang sama, 1,76 dikalikan 0,214 ditambah 6,22 dikalikan 0,214 kuadrat. Jadi hasilnya 0,65 derajat Celcius. Untuk BPR 3 juga sama.
Jadi 1,78 dikali 0,5 plus 6,22 dikalikan 0,5 kuadrat, itu hasilnya 2,45 derajat Celcius. Kemudian untuk sigma delta T-nya itu sama dengan TS1 minus T3 sat minus BPR1 plus BPR2 plus BPR3. Jadi dimasukkan semua angka, ketemunya 65,97 derajat Celcius. Lalu menggunakan persamaan di bawah ini untuk mencari T1, T2, dan T3. Jadi seumpama T1 sama dengan sigma delta T 1 per U1 per 1 per U1 plus 1 per U2 plus 1 per U3. Jadi nanti untuk T2, T3 itu juga sama. Jadi diperoleh T1 sama dengan 12,40 derajat Celcius, T2 diperoleh 19,50 derajat Celcius, dan untuk delta T3-nya diperoleh 34,07 derajat Celcius. Namun, karena jadi delta T-nya adalah 15,56 derajat Celcius, fit masuknya ke nomor 1. Jadi efek ini membutuhkan lebih banyak panas. Jadi untuk menaikkan T1 dan menurunkan T2 dan T3 secara proporsional sebagai penduga pertama, yaitu T2-nya 18,34 dan untuk T3-nya delta untuk delta T3-nya adalah 32,07 derajat Celcius. Jadi untuk menghitung titik didih sebenarnya dari solusi di setiap efek itu T1 sama dengan TS1 minus delta T1. Jadi dihitung sama dengan 105,54 derajat Celcius. Untuk T2 sama dengan T1 minus BPR1 minus delta T2. Itu hasilnya 86,84 derajat Celcius. Dan untuk TS2 itu sama dengan T1 minus BPR1. Jadi itu hasilnya dihitung 105,18 derajat Celcius. Untuk T3 itu sama dengan T2 minus BPR2 minus delta T3. Jadi hasilnya 54,12 derajat Celcius. Lalu untuk TS3 itu T2 minus BPR2. Hasilnya 86,19 derajat Celcius. Lalu untuk suhu pada ketiga efek tersebut, itu efek 1 untuk suhu TS1-nya 121,1 derajat Celcius, T1-nya 105,54 derajat Celcius. Jadi untuk efek 2, TS2-nya itu 105,18 derajat Celcius, dan T2-nya itu 86,84 derajat Celcius. Lalu untuk efek ketiganya, TS3-nya itu 86,19 dan T3-nya itu 54,19 derajat Celcius. Lalu untuk kondensornya itu TS4 berarti ya, itu 54,67 derajat Celcius. Lalu untuk kapasitas kalor zat cair pada setiap efek itu dihitung dari persamaan CP tadi untuk di soal tadi. Jadi CP sama dengan 4,19 minus 2,35 X. Diperoleh untuk F, L1, L2, L3 menggunakan rumus tersebut diperoleh sebagai, bisa dilihat. Jadi untuk F sama dengan 3,955 kJ per kilogram kali K, lalu untuk L2-nya adalah L1-nya itu 3,869 kJ per kilogram K. Lalu untuk L2-nya 3,684 kJ per kilogram K. Lalu untuk L3-nya itu 3,015 kJ per kilogram K. Lalu untuk nilai entalpi H dari berbagai aliran uap relatif itu terhadap air pada 0 derajat Celcius itu sebagai datum diperoleh dari tabel uap sebagai berikut. Jadi efek 1 untuk H1-nya itu sama dengan HS2 plus 1,884 BPR1. Jadi hasilnya adalah sama dengan itu 2684 plus 1,884 dikalikan 0,36. Jadi hasilnya 2685 kJ per kilogram. Lalu untuk itunya gamma S1-nya adalah HS1 minus HS1, jadi itu hasilnya 2.200 kJ per kilogram. Sama dengan efek 2 dan efek 3 untuk perhitungannya. Lalu untuk menuliskan neraca panas pada setiap efek itu menggunakan 0 derajat Celcius sebagai datum. Jadi dengan rumus
F CPF kalikan TF minus 0 plus S kalikan gamma S1 itu sama dengan L1 kali CP1 dikalikan T1 minus 0 plus V1 kalikan H1. Itu untuk persamaan pertama. Lalu untuk persamaan kedua itu L1 kali CP1 dikali T2 minus 0 sama dengan V1 gamma S2 sama dengan L2 CP2 kali T2 minus 0 itu sama dengan V2 kalikan H2. Untuk persamaan 2. Lalu untuk persamaan 3, L3 dikalikan CP2 kali T2 minus 0 plus V2 kali gamma S3 sama dengan L3 kali CP3 kali T3 minus 0 plus V3 kali H3 itu untuk persamaan 3. Dimasukkan keseluruhannya untuk angka-angkanya. Jadi untuk memecahkan persamaan 2 dan 3 secara bersamaan untuk L1 dan L2 dan mensubstitusikan ke 1 dapat L1 sama dengan 17.078 kg per jam, dengan S-nya adalah 8.936 kg per jam V1 kg per jam. Lalu untuk V3-nya adalah 6.532 kg per jam. Dan untuk L2-nya itu 11.068 kg per jam juga. Dan untuk V2-nya 5.602 kg per jam. Lalu untuk L3-nya adalah 4.536 kg per jam. Dan untuk F2-nya adalah 6.010 kg per jam. Lalu untuk step 5-nya dari evaporation ini mencari nilai untuk Q dari beberapa struktur urea. Jadi untuk Q1 rumusnya S dikalikan gamma S1 jadi sama dengan 8.936 per 3.600 dikali 2.200 dikali 1.000. Itu hasilnya 5.460 dikali 10 pangkat 6 watt. Untuk Q2 dan ketiganya sama dengan hasil untuk Q2-nya adalah 3.400. Dengan hasilnya adalah 3, Jadi tadi 5,460 ya. Gitu. Sama semuanya. Jadi untuk A1 juga sama rumusnya. A1 sama dengan Q1 per U1 dikalikan delta T1 hasilnya adalah 112,4 meter kuadrat. Untuk A2 hasilnya adalah 95,8 meter kuadrat. A3 hasilnya adalah 105,1 meter kuadrat. Jadi untuk AM-nya sendiri A1 plus A2 plus A3 per 3. Jadi dibagi 3. Jadi itu hasilnya adalah 104,4 meter kuadrat. Untuk AM hasilnya adalah 104,4 meter kuadrat. Jadi untuk area berbeda dari nilai rata-rata kurang dari 10% dan percobaan kedua benar-benar tidak diperlukan. Soalnya memang sudah memenuhi syarat. Namun uji coba kedua akan dilakukan mulai dari langkah 6 untuk menunjukkan metode perhitungan yang digunakan. Jadi langkah 6 untuk membuat neraca padatan baru, membuat neraca baru dengan menggunakan L1 17.078 dan L2-nya adalah 11.068 dan L3-nya adalah 4.536 dan menyelesaikan untuk X. Jadi sama seperti langkah 6 tadi didapat X1 sama dengan 0,133, X2 didapat 0,205 dan X3 didapat adalah 0,5, masih sama. Lalu untuk langkah 7, BPR baru di setiap efek rumusnya sama seperti di awal, didapat untuk BPR 1 0,35 derajat Celcius, untuk BPR 2 0,63 derajat Celcius, dan BPR 3 adalah 2,45 derajat Celcius. Kemudian untuk sigma delta T itu sama juga seperti tadi rumusnya, dengan hasilnya juga sama 66,0 derajat Celcius. Jadi untuk T baru diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut. Persamaannya masih sama seperti tadi, dan hasilnya adalah 16.000 untuk delta T1 adalah 16,77 derajat Celcius, dan untuk delta T2 adalah 16,86 derajat Celcius, dengan delta T3 adalah 32,34 derajat Celcius. Jadi untuk sigma T-nya, delta T-nya ditambah semua untuk delta T1, 2, dan 3, hasilnya adalah 65,97 derajat Celcius.
Jadi untuk nilai T ini diatur ulang sehingga T1 adalah 16,77 dan T2-nya adalah 16,87 dan T3-nya adalah 32,36 dan untuk sigma delta T-nya itu adalah 66,0 derajat Celcius. Untuk menghitung titik didih sebenarnya dari larutan masing-masing, jadi mempengaruhi efeknya itu. Jadi untuk T1-nya dihitung lagi hasilnya adalah 104,33 derajat Celcius, untuk T2-nya adalah 87,11 derajat Celcius, dan untuk TS2-nya adalah 103,98 derajat Celcius. Jadi untuk T3-nya itu 54,12 derajat Celcius. Jadi untuk TS2 itu hasilnya 86,48 derajat Celcius. Jadi untuk step 8 mengikuti langkah 4 untuk mendapatkan CP sama dengan 4,19 minus 2,35X. Jadi untuk F sendiri hasilnya adalah 3,955 kJ per kilogram K. Untuk L1-nya adalah 3,877 kJ per kilogram K. Lalu untuk L2-nya adalah 3,705 kJ per kilogram K. Dan untuk L3-nya adalah 3,015 kJ per kilogram K. Jadi mulai menghitung nilai entalpi baru, lalu bertemu sama rumusnya sama seperti awal. Untuk H1-nya adalah 2.683 kJ per kilogram, lalu untuk gamma S1-nya adalah 2.200 kJ per kilogram, untuk H2-nya adalah 2.655 kJ per kilogram, lalu untuk gamma S2-nya adalah 2.243 kJ per kilogram. Lalu untuk H3-nya itu 2.600 dan untuk gamma S3-nya adalah 2.293 kJ per kilogram. Sama, lalu kita menulis keseimbangan panas pada setiap efek dan memecahkannya. Untuk L1 adalah 17.005 kJ per jam, untuk L2-nya adalah 10.952 kJ per jam, lalu untuk L3-nya adalah 4.536. Untuk S-nya 8.960, untuk V1-nya 5.675, dengan V2-nya 6.053, dan V3-nya adalah 6.416. Lalu untuk mencari nilai untuk Q dan A di setiap efek menggunakan rumus yang sama seperti awal dan hasilnya seperti ini. Next. Dan ini untuk luas rata-ratanya. Jadi untuk luas rata-rata area AM adalah 105 meter kubik digunakan dalam setiap efek. Jadi untuk steam ekonominya adalah V1 plus V2 plus V3 dibagi S. Itu hasilnya 2.225. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf dan terima kasih.